menjadi ilat. Bagi apa taktid itu menjadi ilat? Bagi hukum muakhidati, bagi menyiksa. Niscaya sungguh ada ianya tafriq itu yang jauh daripada fasihahnya syari dan balaghahnya syari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Au istidrakin ka qawlihi ta'ala la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum ila akhirih fatafriquhu baina adamil muakhadati bil aymani wa muakhadati biha inda ta'qidiha law lam yakun li'iliyati ta'qidi lil muakhadati lakana ba'idan. Atau membedakan ianya syari antara dua hukum dengan istidrak, seperti katanya Allah Ta'ala, tidak menyiksa akan kamu oleh Allah dengan tiada sengaja pada sumpah-sumpah kamu, hingga akhir ianya perkataannya Allah. Maka bermula tafriqnya syari, membedakannya syari antara tiada menyiksa dengan sumpah yang tiada sengaja, dan menyiksa dengannya sumpah ketika sengajanya bersumpah. Itu jikalau tidak ada ianya tafriq bagi taktid menjadi ilat. Bagi apa taktid itu menjadi ilat? Bagi hukum muakhidati, bagi menyiksa. Niscaya sungguh ada ianya tafriq itu yang jauh daripada fasihahnya syari dan balaghahnya syari. Sambungan contoh al-ima. Al-ima ialah iqtiranu wasfin malfudhin bil hukmen. Sifat yang malfud menyertai dengan hukum. Sifat yang ada dalam nas menyertai dengan hukum. Hukum juga ada dalam nas, yaitu Al-Quran atau hadis. Contoh seterusnya yaitu syari membedakan dua hukum dengan istidrak, seperti yang terjadi dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum. Allah tidak menyiksa pada sumpah-sumpah kalian dengan lagwi, dengan tiada sengaja. Walakin akan tetapi Allah menyiksa kamu dengan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Jadi di sini dua hukum
Syari membedakan dengan istidrak. Hukum pertama, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum. Ini hukum pertama. Hukum yang kedua, sambungan ayat ini, yaitu walakin yu'akhidukum bima aqadtum aiman. Akan tetapi menyiksa akan kamu dengan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Ya, ini hukum yang kedua. Jadi Allah membedakan dua hukum ini dengan walakin, dengan kata walakin. Lakin huruf istidrak. Huruf istidrak, yaitu pemahamannya yaitu kalau bersumpah, kalau sumpah kalian dengan tiada sengaja, Allah tidak menghukum, tidak menyiksa. Akan tetapi jika kamu sengaja bersumpah, maka Allah menyiksa kalian. Di sini dua hukum memisahkan oleh Allah dengan kata walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Jadi ima adalah jalan-jalan yang menunjukkan atas sesuatu menjadi ilat. Turuk, jalan-jalan yang menunjukkan atas suatu menjadi ilat adalah ima. Jadi ima ini mengisyarahkan kepada walakin menjadi ilat. Walakin, kata walakin tentunya bukan cuma walakin, beserta jumlah yang ada di depan walakin, yaitu bima aqadtumul aiman. Jadi aqadtum, Allah menyiksa kamu dengan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Jadi sengaja bersumpah menjadi alasan kepada hukum menyiksa. Ya, kepada hukum menyiksa. Sekali lagi coba lihat kata-kata ini. Matan fatafriquhu baina adami muakhadati bil aimani wa muakhadati biha inda ta'qidiha. Ini hukum pertama di sini adalah adami muakhadati bil aimani, tiada menyiksa dengan sumpah. Ini dengan sumpah bilagwi, yaitu dengan tiada sengaja. Sumpah dengan tiada kasat sumpah, tiada tujuan bersumpah, terlanjur lisanlah. Ini hukum pertama. Yang kedua, hukum yang kedua muakhadati biha inda ta'qidiha. Ini hukum kedua, menyiksa dengan sumpah ketika sengaja ianya sumpah. Ketika sengaja maka menyiksa oleh Allah. Nah, dua hukum ini Allah memisahkan dengan kata walakin, karena walakin dengan istidrak tentunya beserta dengan kalimat kata-kata yang ada di depan walakin, yaitu aqadtum, ta'qidilah. Ta'qidi. Jadi ta'qidi ini alasan bagi hukum menyiksa. Allah menyiksa dengan sumpah, menyiksa kamu dengan sumpah-sumpah. Kenapa Allah menyiksa kamu dengan sumpah? Karena kamu sengaja bersumpah. Sedangkan hukum di belakang, hukum yang satu lagi yang pertama, yaitu tiada menyiksa dengan sumpah. Ini tiada menyiksa dengan sumpah bila bukan alasannya bukan tiada sengaja. Ingat, alasannya bukan sengaja.
Alasannya yaitu dimaafkan orang bersumpah lantaran tidak bermaksud sumpah. Dimaafkan menjadi alasan. Hukumnya tiada menyiksa dengan sumpah-sumpah yang tiada sengaja. Alasannya bukan tiada sengaja, tapi alasannya yaitu orang yang terlanjur bersumpah ini dimaafkan. Jadi udhrin, dimaafkan orang yang bersumpah ini. Ini yang menjadi alasan, dimaafkan. Alasan bagi hukum tiada menyiksa, bukan tiada sengaja, tapi alasannya yaitu dimaafkan. Ingat, alasannya dimaafkan untuk hukum tidak disiksa, tidak menyiksa. Jadi begini, kenapa Allah tidak menyiksa dengan sumpah yang tiada sengaja, dengan sumpah bilagwi? Alasannya karena dimaafkan orang yang bersumpah tadi. Bukan alasannya karena tiada sengaja. Jadi dua hukum ini Allah memisahkan, membedakan dengan istidrak, yaitu kalimat walakin. Di sini contoh ini, ayat ini tidak habis. Masih ada sambungan. Sambungannya yaitu walakin yu'akhidukum bima aqatumul aiman. Ini sambungannya. Jadi kalau mau lihat di mana letak kata istidrak. Kalau di sini ayat ini fi aimanikum ila akhirih. Lihat, coba lihat dalam surat Al-Maidah ayat 89 kata walakin. Itulah yang menjadi imak. Kata walakin menjadi imak. Kata walakin menjadi imak. Sedangkan sesuatu yang menjadi ilat, iaitu takkid. Kata takkid iaitu sengaja bersumpah. Jadi fatafriquhu baina adami muakhadah sampai habis. Syari memisahkan dua hukum ini dengan istidrak. Membedakan dua hukum ini dengan istidrak. Kalau kata takkid bukan menjadi ilat bagi hukum muakhadah, sungguh tafriq syari ini jauh daripada fasihah atau balaghahnya syari. Hal ini tidak mungkin karena kalam syari balaghah, karena kalam syari fasihah. Jadi enggak mungkin. Makanya syari membedakan ini ada faedahnya. Salah satu faedahnya yaitu kata takkid menjadi alasan atau menjadi ilat bagi hukum muakhadah. Tiga tu ulang. Ingat aku yang bak phone kau nah. Bak phone masalikul ilat mabhasu tempat jalan-jalan yang ditunjuk ada sesuatu menjadi ilat. Jalan jino imak. Sedangkan sesuatu yang menjadi ilat adalah yaitu kata-kata takkid di sini. Takkid. Kata-kata takkid, sesuatu yang menjadi ilat. Jadi nyo contoh imak kesalahan joji syari gebedakan dua hukum dengan istidrak, dengan walakin, dengan huruf istidrak. Huruf istidrak ini menunjukkan bahawa kalau bersumpah menyota mentumpah dengan sengaja, berarti kena siksa ni bak Tuhan.
Nyo yang melanggar sumpah, sumpah sengaja sumpah tapi alah melanggar. Ya, kamu ho kan. Ya, jadi nyo ku nyo berarti wate ke walakin nya itu nyo ju diisyarahkan juga dah, imak juga dah, ditunjuk bahawa menyo tumpah sengaja nya berarti kena siksa. Tapi menyo sumpah hana sengaja mau tumpah delanjur lisan, nya berarti hana kena siksa. Lagi contoh hana sengaja mau tumpah lagi kita yang lagi nak ajak kedih, wallahi demi Allah, ya kata demi Allah nya hana sengaja hiba ke lisan, nya hana siksa le Tuhan, nanti hana pakai bagi kafarat. Ya kamu. Jadi hukum pertama ini akan lanjut. Hukum pertama iaitu kata adami muakhadati bil aimani, hana gesiksa dengan tumpah. Tumpahnya maksudnya sumpah bil lagwi, tumpah hana sengaja. Hukum yang kedua gesiksa dengan tumpah ketika sengaja berarti. Dua hukumnya bebedakan oleh Allah dengan takkid, dengan lakin lah, dengan lakin berserta dengan jumlah yang ada dikeji iaitu tepat di akad. Takkidinya boleh berang. Takkidinya je ke ilat. Takkidinya ilat. Ilatnya atas jalan al-ima. Sifat yang malfud menyertai dengan hukum. Sifat ini melengkapi istidrak iaitu lakin walakin. Ya, jadi sifat ini walakinnya je ketifat mutulihlah Al-Quran. Jadi sifatnya sifat hakikat dalam mutulihlah Al-Quran. Hukum lagi ancit. Hukum mutulihlah Al-Quran. Ya, hukum mutulihlah Al-Quran. Jadi gepisahkan dua hukum le syarak atau le Allah dengan takkidi itu dengan walakin tapi dengan jumlah haji. Ya, pakon gesiksa dengan bersumpah karena sengaja. Mau hukum likut kibah alasan haji karena hana sengaja alasan haji. Konnya alasan likut pakon hana gesiksa dengan bersumpah, bukan hana sengaja bersumpah, tapi alasan haji dimaafkan bagi orang yang bersumpah terlanjur. Bukan hanya sengaja alasan haji dimaafkan, yang menjadi alasan. Baik tala-tala cok alasan. Baik ni cok alasan mukhalafah ngan hukum miliku. Ngan mukhalafah ngan ilat liku. Jadi baik nempu mukhalafah ilat ino. Ilat bahawa hukum pakar hana kena siksa dengan sumpah alasan haji iaitu karena dimaafkan. Bukan alasan haji kerana sahana sengaja. Ini ikutnya alasan haji. Alasan haji iaitu dimaafkan. Ya, kamu orang baik talah cu alasan hukum likut. Kamu orang. Ya, jadi cari kan gepa beda hukumnya. Dua hukumnya gepa beda. Dua hukumnya gepa beda. Menyokong takkidnya je ngailat. Berarti perbedaannya jauh daripada fasihah dan balaghah syari. Mungkin. Tabak kalam Al-Quran balaghah nenggu. Tabak kalam Allah fasihah nenggu. Jadi hanya mungkin berkena gebedakan dua hukumnya hanya kailat berarti kata takkidnya. Kata takkid hanya kailat. Hanya mungkin hanya kailat. Kalam Tuhan ada faedah. Tak ada faedahnya takkidnya je kailah. Ya, kan kamu kan. Yang lagi ada. Sampai di sini dulu. Video yang akan datang akan kita bahaskan tentang watartib hukmen ala wasfin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.